Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Koordinator Praktek Lapang Komunikasi dan Perubahan Sosial oleh Ibu Insinyur Rosmaida Rashid, MM, dan Ibu Dokteranda Insinyur Ida Rosada, MSI, dan Asisten Praktek Lapang Pak Agus Rai, SP, MSI. Kami dari Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis Universitas Muslim Indonesia, di mana Fakultas Pertanian memiliki dua jurusan, yaitu agroteknologi dan agribisnis. Kami dari kelompok 5, di mana saya sendiri Anissa Latif, nomor stambuk 083 2019 0005. Saya Nur Fadila, stambuk 083 2019 0006. Saya Alda Risma dengan stambuk 083 2019 0019. Belajar lagu. Sejak kapan Anda menggunakan fasilitas tersebut? Sejak tahun berapa? Sejak tahun berapa Anda mencoba mengadopsi inovasi tersebut? Berikan penilaian tentang inovasi tersebut. Apa manfaatnya? Inovasi apa saja yang sudah kakak terapkan dalam berkegiatan usaha tani? Secara mekanis, bibit unggul, secara berimbang, tanah jajar, legowo. Sejak kapan kakak mendengar inovasi tersebut? Sejak tahun berapa? 2016. Dari mana pertama kali kakak mendengar inovasi tersebut? Dari bersama petani. Kepada siapa kakak mencari informasi lebih lanjut tentang inovasi tersebut? Dari petugas penyuluh pertanian. Dan Sejak tahun berapa Anda mencoba dan mengadopsi informasi tersebut? 2016. Penilaian kakak tentang inovasi tersebut, manfaat dari inovasi tersebut, Kak? Untuk mempermudah petani dalam pengolahan tanah. Sebutkan inovasi apa saja yang sudah Anda terapkan dalam kegiatan usaha tani. Pengolahan tanah secara mekanis, penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk secara berimbang, penggunaan sistem tanam jajar legowo. Sejak kapan Anda mendengar inovasi tersebut? 2010. Dari mana pertama kali Anda mendengar inovasi tersebut? Dari sesama petani. Kepada siapa Anda mencari informasi lebih lanjut tentang inovasi tersebut? Dari petugas pertanian lapangan. Sejak tahun berapa Anda mencoba dan mengadopsi inovasi tersebut? 2010. Berikanlah penilaian tentang inovasi tersebut. Untuk mempermudah petani dalam penggunaan lahan. Inovasi apa saja yang sering Bapak diskusikan dengan Keginforman? Pengolahan lahan secara mekanis dan penggunaan bibit unggul. Bagaimana respon Keginforman dalam mempercepat proses inovasi? Sangat baik dan mudah dipahami. Kemukakan alasan jika Keginforman tidak merespon atau merespon suatu inovasi.
menjadi informan merespon sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Latif, nomor stambuk 083 2019 0005. Di sini saya akan membacakan hasil wawancara dalam mata kuliah Komunikasi dan Perubahan Sosial. Yang pertama yaitu nama responden Rizwan, umur responden 19 tahun, pendidikan terakhir responden yaitu SMA, dan pengalaman usaha tani 3 tahun. Adapun inovasi yang diadopsi, yang pertama adalah pengolahan tanah secara mekanis, yang kedua penggunaan bibit unggul, yang ketiga penggunaan pupuk secara berimbang, dan yang keempat penggunaan sistem tanam jajar legowo. Dan adapun inovasi yang saya pilih dari keempat inovasi tersebut yaitu pengolahan tanah secara mekanis. Dan adapun proses adopsi inovasi yaitu yang pertama, sejak tahun 2016 responden telah mendengar inovasi tersebut, dan pertama kali mendengar inovasi tersebut yaitu dari sesama petani. Adapun informasi lebih lanjut untuk mengetahui inovasi tersebut yaitu didapat dari petugas penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Dan sejak tahun 2016 responden telah mencoba dan mengadopsi inovasi tersebut. Adapun manfaat inovasi yang dirasakan oleh responden yaitu dapat mempermudah petani dalam pengolahan lahan. Yang terakhir yaitu jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi yang didapat dengan key informan yaitu pengolahan lahan secara mekanis dan penggunaan bibit unggul. Respon key informan dalam mempercepat proses inovasi yaitu sangat baik dan mudah dipahami. Adapun alasan jika key informan tidak merespon suatu inovasi dari responden tersebut yaitu selama ini key informan tetap merespon sangat baik. Dan adapun hubungan antara inovasi petani dan key informan yaitu key informan membantu petani dalam menyelesaikan masalah yang ada di kalangan petani. Dan dengan adanya inovasi, para petani dapat memilih dan mengadopsi inovasi-inovasi yang telah diberikan key informan. Saya Alda Risma dengan stambuk 083 2019 0019. Saya akan menjelaskan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 24 bulan 4 2021 di Desa Tendrigang Kae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros untuk memenuhi tugas praktik lapang komunikasi dan perubahan sosial. Yang pertama, nama responden Rusli, umur 28 tahun, pendidikan terakhir SMA, pengalaman berusaha tani 11 tahun, pekerjaan sampingan pegawai swasta, jumlah tanggungan keluarga 4 orang. Inovasi yang diadopsi. Yang pertama, pengolahan tanah secara mekanis, penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk secara berimbang, penggunaan sistem tanam jajar legowo. Adapun inovasi yang saya adopsi untuk mengetahui tahapan adopsinya yaitu pengolahan tanah secara mekanis. Kemudian yang ketiga, proses adopsi inovasi. Inovasi tersebut didengar pada tahun 2010 dan pertama kali didengar dari sesama petani. Dan informasi lebih lanjut tentang inovasi tersebut dari petugas penyuluh pertanian lapangan atau PPL dan mencoba mengadopsi inovasi tersebut pada tahun 2010. Kemudian penilaian tentang inovasi tersebut untuk mempermudah petani dalam pengelolaan lahan. Kemudian yang keempat, jaringan komunikasi. Inovasi yang sering didiskusikan dengan keinforman yaitu pengolahan lahan secara mekanis dengan menggunakan bibit unggul. Respon keinforman dalam mempercepat proses inovasi yaitu sangat baik dan mudah dipahami. Kemudian alasan jika keinforman tidak merespon suatu inovasi, jawabannya selama ini keinforman merespon sangat baik. Hubungan antara inovasi, petani, dan keinforman yaitu inovasi adalah mengubah standar hidup ke arah yang lebih baik dan menjadi lebih baik, mudah seperti untuk menciptakan atau menghasilkan penghasilan. Kemudian petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian
untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri maupun dijual ke orang lain. Key informant adalah mereka yang tidak hanya memberi keterangan tentang suatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Saya Nur Fadila, Stambuk 083 2019 0006 dari kelas C1 Agribisnis. Di sini saya akan membacakan hasil kuesioner praktek lapang komunikasi dan perubahan sosial pada hari Sabtu 24 April 2021 di Desa Tenringkangkae, Kecamatan Mandae, Kabupaten Maros. Identitas responden: nama responden Muhammad Umar, umur responden 20 tahun, pendidikan SMA, pengalaman berusaha tani 9 tahun, pekerjaan sampingan buruh bangunan, jumlah tanggungan keluarga 2 orang. Inovasi yang diadopsi: pertama, penggunaan bibit unggul; kedua, sistem tanam jajar legowo; ketiga, pengolahan tanah secara mekanis; keempat, penggunaan pupuk secara berimbang. Di antara inovasi tersebut, saya memilih adopsi, yaitu pengolahan tanah secara jajar legowo. Proses adopsi inovasi. Petani mendengar inovasi tersebut sejak tahun 2016. Petani mendengar inovasi tersebut dari sesama petani. Petani mencari informasi lebih lanjut tentang inovasi tersebut kepada kelompok tani. Petani mencoba dan mengadopsi inovasi tersebut pada tahun 2016. Petani memiliki penilaian tentang inovasi tersebut, yaitu lebih cepat dan lebih banyak hasil. Jaringan komunikasi. Inovasi apa yang sering Bapak diskusikan dengan key informasi? Pengolahan lahan secara mekanis dan penggunaan bibit unggul. Bagaimana respon key informasi dalam mempercepat proses inovasi? Sangat mudah dipahami. Kemukakan alasan jika key informasi tidak merespon suatu inovasi. Selama ini key informasi merespon sangat baik. Hubungan antara inovasi petani dan key informasi, yaitu membantu petani dalam menyelesaikan masalah yang ada di kalangan petani, dan dengan adanya inovasi tersebut dapat memilih dan mengadopsi.